so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorionis di MotoGP 24 untuk karir episode ke-27. Kita hari ini bakal balapan di ronde kedua, yaitu di Portugal, tepatnya di Portimao de Algarve Circuit. Di klasemen saat ini, Pecco Bagnaia masih menjadi pimpinan klasemen dengan 37 poin. Sementara itu, Surasep dengan Yamaha masih di posisi ke-8. Dan kini klasemen tim Monster Yamaha masih di urutan ke-7 dengan 15 poin. Kemudian klasemen pabrikan tentu saja Yamaha masih belum bisa mengimbangi Ducati. Jelas sekali nggak bisa sama sekali. Oke, sekarang di sesi kualifikasi kita hari ini terpaksa lagi seperti biasa memulai sesi Q1. Tapi dari apa yang udah gue perhatiin selama kita ngelakuin hot lap di Portimao Circuit, itu di dua sektor awal kita memiliki kecepatan di atas rata-rata, dan kekurangan kita itu di sektor 3 dan juga keempat. Alhasil kita nggak bisa nembus di Q2 dan terpaksa start dari posisi ke-16. Fabio Quartararo, Jack Miller tembus ke Q2, Tony Arbolino di posisi ke-3. Namun Alex Rins, rekan tim kita di Yamaha, start ke-19, dan dua Repsol Honda start dari dua urutan paling terakhir. Sangat disayangkan. Back again from the starting grid where everything's ready for the sprint race. Oke guys, tibalah kita di sesi sprint race di tepatnya round kedua Portuguese Grand Prix. Jorge Martin Enea akan start dari barisan terdepan, dan kita bersama Yamaha akan menggunakan kompon double soft. Karena cuma gelap aja dan kita harus menggunakan kompon ban yang selengket mungkin sama aspal. Of course soft menjadi opsi terbaik buat kita. Oke semua, round kedua sprint race MotoGP Portugal Grand Prix, it's on the way. Langsung saja kita mencoba melesat menuju turn 1. Kita berada di posisi ke-19 dan kini perlahan pasti kita overtaking beberapa rival, dan sepertinya Acosta terjatuh kawan-kawan. Pedro Acosta mengalami sebuah insiden hingga akhirnya dia terjatuh. Dan saat ini Tony Arbolino, Acosta, Alex Marquez sedang diinvestigasi atas kejadian tadi, crashnya Pedro Acosta. Di fokus Q Fighting, kita masih mencoba late braking di tikungan hairpin saat ini. Oke, hati-hati, langsung kita mencoba late braking, dan akhirnya Marc Marquez di overtaking, disusul oleh Asep Surasep, yang mana sekarang ini wakil dari Yamaha Monster Energy, yaitu Asep Surasep, berhasil masuk di posisi ke-7, dan kini giliran Alex Marquez yang kita overtaking. Nice. Tikungan ke-9 kembali menanjak, hati-hati ke fokus Q Fighting. Siapa sangka Yamaha di Portuguese Grand Prix mampu tembus di 6 besar. Apakah selama 3 lap ini Asep Surasep mampu menyusul Maverick Vinales? Jorge Martin take the lead, Francesco Bagnaia di posisi kedua, Enea di posisi ketiga, Brad Binder KTM di posisi keempat, Vinales di posisi ke-5. Oke guys, last corner. Melihat berita di MotoGP Instagram, sudah resmi bahwa gas-gas Tech 3 akan dibela oleh Maverick dan juga Enea di musim 2025. Siapa sangka Maverick pindah ke KTM atau ke gas-gas. Oke, turn 1 kita mencoba late braking. Stay in the line, gear 2, exit corner, kita overtaking, nice! Maverick Vinales kita overtaking. Dan kini Surasep sudah berada di posisi ke-5. Finally, target kita sudah mulai tercapai. Step by step kita mencoba peruntungan agar bisa tampil maksimal. Oke, entry corner kembali, tikungan ke-5. Torre VIP corner, exit dengan gear 1, gear 2, Gear 3, dan MotoGP Steward Fabio Di Gia diberikan sebuah peringatan. Oke, tikungan ke-8, Binder melebar, langsung kita overtaking di exit corner tanjakan, tepatnya yang menuju ke tikungan 9. Masih belum bisa kita menyusul Brad Binder. Apakah di lap terakhir Asep Surasep akan diberikan sebuah performa epic untuk bisa mengantarkan dirinya
di posisi 4 besar. Let's go guys, keep focus, keep fighting. Ini Bastian ini cukup menjauh gapnya dengan dua lainnya seperti Peko dan juga Jorge Martin. Gue masih kayak nggak nyangka ternyata Enya meskipun pindah ke Pramac masih bisa kenceng loh. Mungkin emang pakai sama-sama motor yang Desmo GP terbaru. Oke, Asep Surasep gara-gara melewati atau menginjak area track limit, akhirnya diberi sebuah peringatan. Main straight, lap terakhir di balapan sprint. Menuju turn satu mencoba late braking, hati-hati. Oke, cukup sliding. Inilah dia teknik pengereman yang harus dilakukan. Kita overtaking, Brad Binder bisa di tikungan ketiga. Langsung kita masuk perlahan dan masih belum bisa. Side by side terjadi, namun Binder kembali melawan. Oke, exit. Kita overtaking lagi, Brad Binder. Namun Binder masih mencoba mengimbangi laju dari Yamaha. Hingga di tikungan ke-6 kita seperti melebar. Sangat disayangkan kita kecolongan hingga akhirnya Binder kembali mengovertaking. Kita susul kembali side by side. Di tikungan ke-6, oh Binder masih kembali mendefense serangan dari Asep Surasep. Dan di tikungan ke-8, Surasep membuka ruang, membuka celah bagi Brad Binder. Come on guys, setengah lap lagi, hati-hati. Masih Binder di belakang kita. Entry Gunner, turn ke-10, turn ke-11. Sektor ketiga akan segera kita akhiri. Masih kembali side by side dengan Brad Binder. Binder kembali melawan dari outside line. Kita overtaking lagi. Oh, collision terjadi. Kontak terjadi dengan Brad Binder. Hingga sekarang Yamaha kembali mencoba mendefense serangan dari Maverick Vinales. Sedikit lagi kesempatan bagi Surasep finish di posisi keempat untuk pertama kalinya bersama Yamaha. The Rookie, The Black Mamba from Indonesia, Last Gunner, exit, dan sekarang right hand device on, finish line, dan kini Surasep finish di posisi keempat. Luar biasa. Oke, finally. Ini yang paling aneh kok tiba-tiba Peko yang menang terus Jorge Martin kemana? Gue rasa ini bug sih. Fix ini kayaknya bug sih. Karena Jorge Martin yang harusnya finish di posisi pertama malah finish di posisi ke-21 cuy. Gila, ini aneh sekali. Oke, di klasemen kita masih di posisi ke-6 dengan 17 poin. Dan Peko masih menjadi yang paling unggul dengan 49 poin. Ya, semoga aja di main race sebentar ini, semoga aja bugnya si Martin ini tidak sampai terjadi lagi. Karena itu sangat merugikan bagi si Jorge Martin yang lagi bertarung di barisan depan. Bayangin cuy, udah menang tahu-taunya di cancel. Finish di posisi ke-21, apa nggak sayang tuh? Here we go guys, tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Portugal di Algarve. Oke, Jorge Martin pole position. Balapan sprint tadi Jorge Martin kurang beruntung karena hasil race-nya tidak difixkan ya, karena emang ada bug yang muncul cuy. Jadi sangat disayangkan, dan itu merupakan kerugian bagi Jorge Martin itu sendiri. Ini start kedua dan kini Surasep akan kembali start dari urutan ke-16. Hari ini soft depan dan juga soft belakang akan kita gunakan di balapan GP Portugal. Semoga saja bisa membuahkan hasil yang sangat maksimal bagi Yamaha. Oke semua, dan inilah dia tuh sesi race kelas MotoGP round kedua Portugal Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita menuju turn 1. Di sini harus hati-hati karena biasa rawan banget ada collision dan rawan juga pembalap crash. Oke, nampaknya masih clear, aman, tidak ada yang crash atau baru saja kita bilang, dan seorang pembalap dari Gresini Ducati mengalami sebuah insiden dan sepertinya Marc Marquez terjatuh. Itu sangat disayangkan dan kita langsung diinvestigasi. Apa pula ini penyebabnya? Oke, kita overtaking di Gia dari inside line. Tony Arbolino kita overtaking. Nice sekali. Oke, nggak apa-apa. Satu peringatan dari dua dong. Dan tadi satu orang sedang dikasih LLP, long lap penalty, dan Alex Marquez kita imbangi di tikungan downhill turn ke-9.
stay in the line. Kita salah pergi, gara-gara itu kita melambat dan terpaksa di overtaking. Kembali kita mencoba menyerang Tony Arbolino. Di tikungan ke-12 masih Tony mendefense kita. Oh, nyaris saja kita mengkollision Tony, langsung kita overtake, kita block pass, namun kita melebar. Terlalu berambisi di lap pertama. Ambisi Yamaha yang sekarang sudah mulai meledak. Come on guys, keep fighting. Semoga saja di balapan main race kita bisa tembus di 5 besar lagi. Jorge Martin, ini Bastian ini menjadi 2 wakil dari Prima Pramac Racing yang menguasai balapan di GP Portugal, dan Pecco Bagnaia di posisi ketiga. Terensal kita overtaking Alex Marquez, sliding like a boss. Oke guys, gue mulai nemuin gimana cara berkendara dengan Yamaha yang bagus yang bisa ngebuat kencang. Tapi kita overtake dulu si Acosta, nice sekali. Turn ketiga, Lagos corner, kita overtake Acosta. Oke, exit corner. Acosta tidak melawan, tidak memberikan sebuah perlawanan kepada Asep Surasep. Nah, selama kita udah ngelakuin beberapa kali balapan beberapa putaran di Portuguese Grand Prix, ini gue mulai dapat bagaimana cara ngebawa Yamaha yang pas. Ya kayak tadi di turn 1 kita ngelakuin pengereman yang ngebikin ban belakang nge-slide. Nah, itu bikin kita bisa masuk mengovertaking di tikungan dengan sangat baik. Maksudnya kayak itu bikin kita lebih bisa ngebikin Yamaha kencang. Nah, itu yang lagi kita terapin, dan ini merupakan gaya balap yang biasa dipakai sama Red Bull Rider, tepatnya seorang Brad Binder. Dan gak nyangka ternyata gaya balap seperti itu, gaya pengereman seperti itu sangat bisa mempengaruhi kecepatan dari YZR M1. Jadi thank you buat Brad Binder yang udah ngebuka peluang untuk kita ngelakuin hal seperti itu. Nah, sekarang bukan tidak mungkin Asep Surasep bisa mendapatkan podium. Oke, sekarang last corner. Astaga, kita ngebuat mistake. Sorry sekali kawan-kawan. Dan kini Brad Binder datang mengancam. Lap kedua akhir. Menuju lap ketiga. Masih di main straight. 3 kali peringatan kita kantongi. Oke, hati-hati, kita melebar, sangat disayangkan. Kita kecolongan, sehingga sekarang akhirnya lap time kita melambat di lap ketiga. Oke, update position. Di top 3, Jorge Martin, Enea, dan juga Francesco Bagnaia. 4 besar Asep Surasep, 5 ke atas Brad Binder, Acosta, Alex Marquez, dan juga Fabio Di Gia. By the way guys, kita hari ini berhasil mencetak fastest lap dengan lap time 1 menit 39,802 dan masih belum dipecahkan oleh riders lainnya. Apakah Surasep mulai setangguh itu di mode balapan MotoGP Portugal? Mungkin saja. Oke, kalau ngomongin soal crash tadi di lap pertama selepas start dimulai, itu kayak ya hal yang wajar terjadi ketika balapan, karena emang pada saat start dimulai keluar dari turn 1 menuju turn 2 itu biasanya emang lagi rame-ramenya traffic pembalap yang ngumpul cuy. Jadi sangat ada kemungkinan pembalapnya bakal ada kontak dan terjatuh. Dan tadi di balapan ini lap pertama Marc Marquez menjadi korban dari momen start tersebut ya di balapan main race-nya, dan itu sangat merugikan sekali bagi seorang Marc Marquez. Dan tadi pun di balapan sprint ada juga Acosta yang mengalami hal serupa, dan gue rasa untuk tempat crash-nya di satu sektor yang sama antara turn 1, 2, dan juga ketiga. Oke, sekarang kita kembali ke lintasan, kita cukup melebar. Lap keempat sedang kita jelajahi, kita masuki. Ini di Portimao itu cuaca bener-bener kayak mendung. Awan aja kayak rapot cuy, nutupin semua bagian langit. Tapi bagusnya dengan cuaca seperti ini kalau balapan di Eropa, itu kita menggunakan kompon ban soft, bagusnya bisa awet loh ini. Ini terbukti, sudah 4 lap berjalan, kompon ban kita itu masih kekurangan atau masih kehilangan sekitar 30% pemakaian ban saja. Dan lapnya masih kayak tinggal dikit lagi, sedangkan ban kita masih awet, padahal kita pakai kompon yang paling enak cuy di balapan Portuguese GP.
depan belakang soft dan soft. Oke, kita agak mengalami masalah tadi. Jadi kalau kita turun dari tanjakan tadi tepatnya menuju turn ke-9, usahain kalau ngegas di MotoGP 24 itu kita tekan gasnya ya santai aja, misalnya setengah aja, nggak usah terlalu full. Yang penting motornya masih di RPM tinggi, karena kalau kita terlalu tekan gas full itu ya kayak tadi, ban depan bakal wheelie meski kita udah menggunakan anti wheelie sekalipun cuy. Nah itu yang paling kita kayak awasin dari tadi, makanya kita perhatiin dan semoga nggak sampai terjadi lagi. Tapi kadang ya kita suka kilaf, alih-alih pengen ngepush malah jumping. Nah sekarang di main straight Asep Surasep, gelar fast lap-nya belum dipegang atau belum tergantikan hingga sekarang. Force Gunner, oke hati-hati, kembali fokus, astaga, oke kembali ke track. Come on. Astaga guys, sorry sekali ngecewain kalian. Surasep crash di turn 1 lap kelima. Aduh, tinggal 2 lap lagi. Atau mungkin tinggal 1,5 lap lagi kita finish di posisi keempat, malah mengalami sebuah kendala, mengalami sebuah insiden yang sangat memalukan. Oke, Maverick kita overtaking, astaga kasar sekali guys. Sorry. Oke, 4 peringatan kita kantongi dan sekarang ini lap kelima kita masuki, udah nggak bisa fokus nih. Pikiran udah semerawut semenjak insiden tadi di turn 1. Awalnya gue mencoba early braking kan supaya dapat apexnya, supaya nggak ngelebar lagi. Malah kita terlalu dalam ngambil tikungan, malah kita menginjak bagian curve dalam cuy. Yang mana di turn 1 Portugal atau di Algarve Circuit itu memang di turn 1 ada curve sosis yang sangat tebel banget, kayak tinggi banget, dan kapan kita sentuh itu bakal berefek fatal. Di F1 aja fatal, apalagi di MotoGP, di balap motor. Nah tadi kita kena loh, ya ampun. Jadi sorry banget yang kecewa sama hasil balapan kali ini. Tapi yang jelas saat ini kita akan mencoba fokus mengejar 6 besar dari Alex Marquez di lap ke-6 guys. Kita coba apakah Surasep bisa menyusul ketangguhan dari Alex Marquez. Lap terakhir, lap ke-6, Force Gunner. Stay in the line, hati-hati. Oke, nice, dapat apexnya. Kemudian exit corner, kita overtaking Alex Marquez di turn ketiga. Masih side by side, dan kini Surasep mampu mengimbangi lagi, mencoba sekeras mungkin agar bisa bertahan dan bisa mengovertaking Alex Marquez. Oke, tikungan ke-5, exit corner. Acosta di depan kita, Brad Binder di posisi keempat, dan pengisi 3 besar tidak ada perubahan sama sekali. Come on guys, turn ke-8, entry gunner. Tanjakan lagi. Jangan sampai kita gas full, hati-hati, pasti bakal pilih dan oke aman. Kita bisa menghandle kecepatan kita tersebut dengan sangat baik. Dan sekarang ternyata yang menjadi fastest lap adalah Raul Fernandez. Kita tergantikan di lap ke-6 ini. Come on guys, last sector. Acosta di depan kita, Brad Binder di depan Acosta, dan trio Ducati, Jorge Martin, Enea, dan juga Pecco Bagnaia mengisi 3 besar. Come on guys, last corner. Astaga, malah nginjak trail limit dan aduh fix. Kita LLP, ya ampun, kok bisa-bisanya kita apos banget di Portugal cuy. Kita gagal finish di posisi ke-6 karena udah gak ada waktu buat LLP, udahlah settle cuy. Kan kita dikasih penalti dan terpaksa finish di posisi ke-10. Padahal kita mencetak fastest lap. Tapi mau gimana lagi, namanya juga balapan, apalagi kita menggunakan MotoGP Steward atau hukuman peringatan yang paling ketat di MotoGP 24 game. Alhasil kita gagal nih menorehkan hasil bagus di balapan GP Portugal. Ya syukur-syukur tadi di balapan sprint kita masih bisa di posisi keempat.
Oke lah, jadi besok ini pun hasil balapan kali ini bisa menjadi bahan evaluasi buat besok di next race agar kita bisa lebih baik lagi dan supaya nggak ngebikin mistake lagi itu bakal buang-buang waktu dan sangat merugikan tenaga. Jadi besok kita bakal fokus lagi dan menebus kekalahan kita di Portugal GP. Udah crash, kena LLP lagi kok apes banget ya. Oke guys, di klasemen akhirnya kita turun 2 tingkat dan sekarang kita di posisi ke-8. Peko masih menjadi yang paling unggul dengan 69 poin. Enya di posisi kedua, Maverick di posisi ketiga, Martin turun 3 tingkat di posisi ke-5. Di klasemen tim Ducati Lenovo masih menjadi pimpinan dan Monster Yamaha terpaksa turun 2 tingkat juga di posisi ke-7 saat ini. Oke lah, kita nggak apa hari ini tampilnya kurang bagus, kurang maksimal, tapi dari balapan kali ini bisa kita simpulkan bahwa Yamaha sudah mulai bisa mendapatkan performa terbaiknya ya di race kedua dan kita bakal bersiap-siap untuk besok di race ketiga. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di MotoGP Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.